Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, serta hidayahnya sehingga kami bisa menyelesaikan tugas presentasi pendidikan kewarganegaraan ini. Yang terhormat Bapak Taufan Abiyuna, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Arizal Yusuf Farudin, NPM 22221548081, selaku moderator yang akan memimpin presentasi kali ini. Dan saya ditemani oleh 5 rekan saya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siva Laila Yusuf dengan nomor pokok mahasiswa 222154043. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyanti, NPM 222154074. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Warohmah dengan nomor pokok mahasiswa 222154133. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Sofia Algina dengan NPM 222154137. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Zafadlah dengan NPM 222154146. kami di sini akan mempresentasikan materi PPKN mengenai penegakan hukum yang berkeadilan. Materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Arizal selaku moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pertama mengenai pengertian hukum dan sifat-sifat hukum. Yang pertama yaitu pengertian hukum. Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatan berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Indonesia diidealkan dan dicita-citakan sebagai suatu negara hukum Pancasila. Namun, bagaimana ide negara hukum itu? Selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif. Yang ada hanya pembangunan bidang hukum yang bersifat sektoral. Kelsen 1995 mengemukakan hukum adalah suatu tata yang bersifat memaksa, suatu tata sosial yang berusaha menimbulkan perilaku para individu sesuai dengan yang diharapkan melalui pengundangan tindakan-tindakan paksaan. Di dalam literatur penemuan hukum, merupakan sebuah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum yang ditugaskan untuk implementasi peraturan hukum umum pada suatu peristiwa, yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret. Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkan, dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Pembentukan hukum harus disesuaikan dengan perkara yang konkret. Kedua yaitu sifat-sifat hukum. Yang pertama, hukum bersifat mengatur. Hukum sebagai peraturan dalam bentuk larangan maupun perintah berfungsi mengatur berbagai sikap manusia dalam kehidupan. Penerapan hukum bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keamanan, dan kedamaian dalam hidup bersama. Hukum diciptakan untuk melindungi hak setiap orang dan menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada dalam kehidupan bangsa dan negara. Kedua, hukum bersifat memaksa. Adanya sanksi bagi pelanggar aturan-aturan dalam pergaulan hidup membuktikan bahwa hukum bersifat memaksa. Artinya, hukum memiliki kekuatan atau power dan kewenangan atau authority untuk memaksa setiap orang
mematuhi setiap peraturan. Dan yang ketiga, hukum bersifat melindungi. Keharmonisan antara ketertiban dan keamanan perlu dijaga demi tercapainya kedamaian. Ketertiban dan keamanan merupakan pencerminan keterikatan dan sikap disiplin yang tidak dapat dipisahkan. Kedua nilai tersebut berpasang-pasangan dan selalu harus diserasikan supaya tidak mengganggu masyarakat maupun pribadi yang menjadi bagiannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam hukum yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Macam-macam hukum di Indonesia menurut Dr. Andes Christine ST Kansil SH M Hum, seorang ahli hukum, beliau memaparkan bahwa yang pertama, hukum menurut sumbernya. Berdasarkan sumbernya, hukum terbagi menjadi 5 macam, yaitu hukum perundang-undangan, hukum adat, hukum traktat, hukum jurisprudensi, dan hukum doktrin. Pertama, hukum undang-undang ialah hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Hukum adat ialah hukum yang berada dalam peraturan-peraturan adat. Hukum traktat ialah hukum yang dibentuk karena adanya suatu perjanjian negara-negara yang terlibat di dalamnya. Hukum jurisprudensi ialah hukum yang terbentuk karena adanya keputusan dari hakim. Dan yang terakhir adalah hukum doktrin, yaitu hukum yang terbentuk dari pendapat beberapa ahli hukum. Kedua, yaitu hukum berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, hukum terbagi menjadi 2, yakni hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis ialah hukum yang dicantumkan atau ditulis dalam perundang-undangan. Contohnya, hukum pidana yang dituliskan dalam KUHP Pidana dan hukum perdata yang dituliskan dalam KUHP Perdata. Hukum tidak tertulis ialah hukum yang tidak tercantum dalam perundang-undangan atau hukum kebiasaan yang masih dijunjung tinggi dalam keyakinan masyarakat. Meski hukum tersebut tidak tercantum, masih berlaku serta masih ditaati seperti halnya peraturan perundangan. Contohnya, hukum kebiasaan atau adat suatu daerah atau masyarakat tidak dicantumkan dalam perundang-undangan, namun tetap dipatuhi oleh daerahnya. Bentuk hukum di Indonesia yang ketiga yaitu menurut tempat berlakunya. Ada hukum nasional berlaku di dalam suatu negara, ada juga hukum internasional yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. Dan ada juga hukum asing yang berlaku dalam negara lain. Bentuk yang keempat yaitu menurut waktu berlakunya. Ada ius constitutum, hukum positif, yaitu hukum yang berlaku saat ini bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Dan ada juga ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Dan yang terakhir, hukum alam, yaitu hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Yang kelima yaitu adalah menurut cara mempertahankannya, meliputi hukum material dan hukum formal. Hukum material yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Contohnya hukum pidana dan hukum perdata. Hukum formal yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material, cara mengajukan suatu perkara di pengadilan, dan cara hakim memberi putusan. Contohnya hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Pembagian hukum di Indonesia yang keenam yaitu adalah menurut sifatnya, meliputi hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan sebagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Ada juga hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Di Indonesia yang ketujuh yaitu adalah menurut wujudnya.
meliputi hukum objektif dan subjektif. Hukum objektif yaitu hukum yang berlaku secara umum di suatu negara, mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih tanpa memandang golongan tertentu. Hukum subjektif yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih. Hukum subjektif disebut juga hak. Pembagian hukum di Indonesia yang ke-8 atau yang terakhir yaitu adalah menurut isinya, meliputi hukum privat atau hukum sipil dan meliputi hukum publik atau hukum negara. Hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Hukum publik atau hukum negara yaitu hukum yang mengatur hubungan negara dengan alat perlengkapan atau hubungan negara dengan perseorangan. Jika ditanya hukum dibagi menjadi berapa, setidaknya terdapat 8 pembagian macam-macam hukum di Indonesia berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan sebelumnya. Oke, izinkan saya di sini untuk menjelaskan. Tadi ada istilah asing ya, ada dua istilah asing. Yang pertama itu ada ius constitutum dan ius constituendum. Jadi mungkin di sini akan diberikan sedikit penjelasan lagi. Apa sih dari kedua istilah itu? Kedua itu adalah istilah hukum yang mempunyai arti berbeda, tidak ada persamaan, sebagaimana yang dijelaskan singkat dalam artikel hak hidup dalam konstitusi masih berupa ius constituendum. Dalam ilmu hukum dikenal dua jenis hukum. Pertama, ius constitutum yang artinya hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan. Sedangkan ius constituendum kebalikannya, yaitu yang berarti hukum yang diciptakan atau yang diangan-angankan. Materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Syifa Laila. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan materi atau melanjutkan materi yang sudah dibahas oleh rekan saya mengenai penegakan hukum yang berkeadilan. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau melanjutkan arti dari penegakan hukum itu sendiri, yang dimana penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan jika dilihat dari sudut subjeknya, penegakan hukum memiliki arti secara luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Sedangkan jika ditinjau dari sudut objeknya, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Di dalam literatur penemuan hukum, merupakan sebuah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya yang ditugaskan untuk implementasi peraturan hukum umum pada suatu peristiwa atau yang disebut das solen yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret atau disebut juga das sein tertentu. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Fitriyanti. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang HAM, yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah anugerah yang langsung diterima manusia dari Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Maryam Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa manusia sejak lahir ke dalam kehidupan masyarakat. Macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi manusia dibagi menjadi 5 bidang. Yang pertama, di bidang pribadi, artinya setiap individu memiliki hak yang sama. Yang kedua, di bidang politik, artinya setiap orang berhak untuk ikut berperan aktif dalam berbagai politik. Yang ketiga, di bidang hukum atau peradilan, artinya setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum atau pemerintahan. Yang keempat, di bidang ekonomi, artinya semua orang memiliki hak kebebasan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi bagi masyarakat tanpa adanya sebuah gangguan. Yang kelima, di bidang sosial budaya,
Artinya, setiap individu berhak untuk menjalankan kehidupan sosial dengan aman dan nyaman serta hak untuk melestarikan dan mengembangkan budayanya. Untuk perkembangan hak asasi manusia di Indonesia, menurut prinsip dan basis konkret pengembangan hak asasi manusia di Indonesia, konsep mengenai hak asasi manusia di Indonesia yaitu yang pertama, proklamasi. Proklamasi merupakan sebuah tonggak awal dalam semangat dan upaya penegakan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Yang ketiga, Pancasila. Konsep hak asasi manusia berpijak pada Pancasila, yaitu pada alinea kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Najwa Sofia. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai aparatur penegak hukum. Aparatur penegak hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lembaga penegak hukum dan yang kedua lembaga pengadilan. Lembaga penegak hukum terbagi menjadi tiga, yaitu ada kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Yang pertama, kepolisian. Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Dalam kaitannya dengan hukum, khususnya hukum acara pidana, kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Tentunya penyelidik mempunyai wewenang. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua, mencari keterangan dan barang bukti. Dan yang ketiga, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Yang keempat, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan, yaitu tindakannya sebagai berikut. Yang pertama ada penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua, pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang ketiga, mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Yang keempat, membawa dan menghadapkan seseorang pada penyelidik. Setelah itu, penyelidik berwenang membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan tersebut kepada penyidik. Selain selaku penyelidik, polisi bertindak pula sebagai penyidik. Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang bertindak sebagai penyidik yaitu ada pejabat polisi negara Republik Indonesia, dan yang kedua ada pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik mempunyai 10 wewenang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menerima laporan dan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. Yang ketiga, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. Yang keempat, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kelima, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang keenam, mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Yang ketujuh, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Yang kedelapan, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Yang kesembilan, mengadakan penghentian penyidikan. Dan yang terakhir, yang ke-10, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Yang 10 poin tadi merupakan
kewenangan sebagai penyidik. Poin kedua dari lembaga penegak hukum yaitu kejaksaan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 dinyatakan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jadi, kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sedangkan yang dimaksud penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jaksa atau penuntut umum mempunyai wewenang antara lain untuk yang pertama untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidik. Yang kedua, untuk membuat surat dakwaan. Yang ketiga, melimpahkan perkara ke pengadilan negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang keempat, menuntut pelaku perbuatan melanggar hakim atau tersangka dengan hukuman tertentu. Yang keempat, menuntut pelaku perbuatan melanggar hukum atau tersangka dengan hukuman tertentu. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu melaksanakan penetapan hakim dan lain-lain. Yang dimaksud penetapan hakim adalah hal-hal yang telah ditetapkan baik oleh hakim tunggal maupun tidak tunggal atau majelis hakim dalam suatu putusan pengadilan. Putusan tersebut dapat berbentuk penjatuhan pidana, pembebasan dari segala tuntutan, atau pembebasan bersyarat. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan atau penegakan hukum, kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan tersebut diselenggarakan oleh ada 3 poin, yaitu yang pertama, Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan di daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang kedua, Kejaksaan Tinggi, yaitu berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Yang ketiga, Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten kota. Tugas dan wewenang kejaksaan bukan hanya dalam bidang pidana, tetapi juga di bidang perdata dan tata usaha negara, di bidang ketertiban dan kepentingan umum, serta dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan bahwa di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang, yaitu yang pertama melakukan penuntutan, yang kedua melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang ketiga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan dan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Poin terakhir yaitu kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Adapun hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima,
memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur. Dalam undang-undang tersebut, upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Artinya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapat pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, maka cenderung keputusan hakim itu tidak adil, yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat dan wilayah hukum, dan hakim akan pudar. Selanjutnya, materi mengenai lembaga peradilan. Materi tersebut akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Naila Azia Fadlah, dipersilahkan. Materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Naila Azia. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai lembaga peradilan. Dalam bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga peradilan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, peradilan agama. Peradilan agama terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Berdasar undang-undang tersebut, peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sodakoh. Yang kedua yaitu peradilan militer. Wewenang peradilan militer menurut Undang-Undang Darurat Nomor 16/1950 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer adalah memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh 1. Seorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang Republik Indonesia. 2. Seorang yang pada waktu itu adalah orang yang oleh Presiden dengan peraturan pemerintah ditetapkan sama dengan Angkatan Perang Republik Indonesia. 3. Seorang yang pada waktu itu ialah anggota suatu golongan yang dipersamakan atau dianggap sebagai Angkatan Perang Republik Indonesia oleh atau berdasarkan undang-undang. 4. Orang yang tidak termasuk golongan tersebut di atas 1, 2, dan 3, tetapi atas keterangan Menteri Kehakiman harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Yang ketiga yaitu peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Peradilan tata usaha negara bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Dalam peradilan tata usaha negara ini yang menjadi tergugat bukan orang atau pribadi, tetapi badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya. Sedangkan pihak penggugat dapat dilakukan oleh orang ataupun badan hukum perdata. Yang terakhir yaitu peradilan umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Rakyat pada umumnya apabila melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut peraturan dapat dihukum,
akan diadili dalam lingkungan peradilan umum. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang peradilan umum, digunakan beberapa tingkat atau badan pengadilan, yaitu 1. Pengadilan negeri. Pengadilan negeri dikenal pula dengan istilah pengadilan tingkat pertama yang wewenangnya meliputi satu daerah tingkat 2. Misalnya Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Pengadilan Negeri Bogor, dan sebagainya. Dikatakan pengadilan tingkat pertama karena pengadilan negeri merupakan badan pengadilan yang pertama atau permulaan dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum. Untuk memperlancar proses pengadilan, di pengadilan negeri terdapat beberapa unsur, yaitu pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Adapun fungsi peradilan negeri adalah memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk. 2. Pengadilan tinggi. Putusan hakim pengadilan negeri yang dianggap oleh salah satu pihak belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran dapat diajukan. Proses banding tersebut ditangani oleh pengadilan tinggi yang berkedudukan di setiap ibu kota provinsi. Dengan demikian, pengadilan tinggi adalah pengadilan banding yang mengadili lagi pada tingkat kedua atau tingkat banding suatu perkara perdata atau perkara pidana yang telah diadili atau diputuskan oleh pengadilan negeri. Pengadilan tinggi hanya memeriksa atas dasar pemeriksaan berkas perkara saja, kecuali bila pengadilan tinggi merasa perlu untuk langsung mendengarkan para pihak yang berperkara. 3. Pengadilan tingkat kasasi. Apabila putusan hakim pengadilan tinggi dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran oleh salah satu pihak, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta kasasi kepada Mahkamah Agung. Pengadilan tingkat kasasi dikenal pula dengan sebutan Pengadilan Mahkamah Agung. Pemeriksaan tingkat kasasi hanya dapat diajukan jika permohonan terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Permohonan kasasi itu sendiri hanya dapat diajukan satu kali. 4. Penasihat hukum. Penasihat hukum merupakan istilah yang ditujukan kepada pihak atau orang yang memberikan bantuan hukum. Yang dimaksud penasihat hukum menurut KUHP adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Hak lain yang dimiliki penasihat hukum sehubungan dengan pembelaan terhadap tersangka adalah mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya. Dalam melaksanakan bantuan hukum, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh semua pihak, yaitu A. Penegak hukum yang memeriksa tersangka atau terdakwa wajib memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum. B. Bantuan hukum tersebut merupakan usaha untuk membela diri. C. Tersangka atau terdakwa berhak dan bebas untuk memilih sendiri penasihat hukumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.